Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar teman-temanku, bunda onlineku semuanya? Semoga saja kalian selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu di dalam kebahagiaan. Di kesempatan vlog kali ini teman-teman, aku tuh sedang beraktivitas di dapur ya. Ini adalah aktivitas harian ya. Ini tuh setelah tadi beres masak dan makan siang ya teman-teman, aku tuh tidak langsung istirahat ya. Biasanya aku tuh kalau habis makan siang gitu ya teman-teman, aku tuh langsung saja me time gitu ya, istirahat siang, kadang tidur siang bersama Hanum ya. Tapi untuk kali ini tuh aku tidak ya, karena setelah beres makan siang tadi tuh ada kerjaan lagi teman-teman. Ada pesanan camilan ya, seperti biasa aku tuh lagi bikin TikTok teman-teman. Ini adalah usaha kecilku, aku tuh ada dapat pesanan lagi gitu ya teman-teman. Dan kali ini tuh aku tidak tidur siang karena harus mengerjakan bikin camilan gitu ya teman-teman. Dan bikin camilan seperti ini teman-teman tidak setiap hari aku lakukan ya. Dan aku hanya bikin camilan di saat aku mau jual saja ya, seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu ya teman-teman, tidak sering ya. Jadi setiap hari memang aku ada tidur siangnya, tapi untuk kali ini di saat ada jadwal bikin camilan ya aku tidak tidur siang ya teman-teman. Biasanya aku mengerjakannya setelah makan siang aja. Dan itu tuh aku setelah beres membuat camilannya udah selesai ya teman-teman. Itu tuh aku tadi udah menggoreng tiktruk dan semuanya itu udah selesai teman-teman. Selanjutnya aku akan membersihkan langsung dapurnya ya saat itu juga teman-teman. Sebenarnya lelah ya kalau kebiasaan kita itu tidur siang dan kita itu terpaksa untuk tidak tidur siang karena ada kerjaan. Sebenarnya badan itu cukup lelah ya teman-teman. Tapi walaupun udah selesai teman-teman kerjaan aku itu membuat camilannya, masih ada tugas lagi yaitu aku harus membersihkan dapurnya ya. Walaupun dapurku tidak begitu kotor tapi aku harus membersihkannya segera. Karena dengan dapur yang kotor teman-teman, aku tuh tidak akan bisa istirahat dengan tenang ya. Tidur pun tidak nyenyak ya jika meninggalkan dapur di dalam keadaan kotor gitu teman-teman. Jadi itu setiap hari ya setelah masak dan selesai makan siang, aku tuh sudah terbiasa ya membersihkan dapurku ini. Jadi dapurku selalu bersih setiap hari teman-teman, karena tidak aku biarkan kotor ya teman-teman. Jika memang dapur kita biarkan kotor ya teman-teman, itu tuh akan menguras waktu dan tenaga kita di saat kita mau membersihkannya ya teman-teman. Dan jika dapurnya tidak terlalu kotor terus kita bersihkan, maka dapur kita itu akan selalu bersih. Dan dapur yang tidak terlalu kotor pun tidak membuat kita kecapean untuk membersihkannya ya teman-teman. Dan juga tidak memakan waktu lama untuk kita membersihkannya. Jadi kalau kita membersihkan dapur kita secara berkala teman-teman ya, tidak akan menguras waktu dan tenaga kita untuk membersihkannya ya teman-teman. Jadi kita itu tidak akan kehabisan waktu banyak untuk membersihkan dapur dan tidak akan mengeluarkan tenaga yang banyak pula untuk membersihkan dapur ya teman-teman. Karena betapa berharganya waktu dan tenaga bagi kita ya teman-teman. Karena kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan tenaga kita pula dengan sebaik-baiknya. Karena sebagai seorang ibu rumah tangga itu teman-teman, ternyata ya pekerjaan kita itu sangatlah banyak. Jadi tenaga kita ini bisa kita bagi-bagikan untuk mengerjakan pekerjaan yang lain gitu ya. Jadi tidak begitu terkuras hanya untuk membersihkan dapur saja. Jika kita malas untuk membersihkan dapur setiap hari teman-teman,
Dapur kita itu akan selalu kotor dan berantakan ya. Dan jika sudah kotor dan berantakan, tentu saja itu akan menyita waktu kita untuk membersihkannya dan membuat badan kita itu cukup lelah untuk mengerjakan satu pekerjaan saja, yaitu bersih-bersih dapur. Karena dapur yang tidak begitu kotor, teman-teman, itu bisa kita kerjakan hanya kurun waktu beberapa menit saja. Itu bisa kita selesaikan dengan waktu 15 menit saja untuk menyapu, ngelap-ngelap dapur dan mengepelnya. Juga piring ya teman-teman, mencuci piring kalau kita mencuci secara berkala itu tidak akan menguras waktu kita untuk mencuci piring ya teman-teman, jika kita itu setiap hari mencuci piring. Oh ya teman-teman, lanjut ini ke videonya ya. Tadi tuh aku lagi bersih-bersih ya. Lanjut, ada mama aku tadi itu di depan rumah itu lagi metik pete, lagi ngalah pete gitu ya teman-teman. Terus mama aku tuh manggil-manggil aku tadi dan ngasih aku pete. Lanjut aja teman-teman, aku gercep petenya, aku masukin ke dalam tempat penyimpanan ya. Ini langsung harus masuk kulkas. Kenapa ya? Sayuran segar seperti pete ini langsung masuk kulkas setelah selesai dipetik. Jangan dibiarkan di luar berlama-lama, karena itu akan merubah kesegarannya. Kalau dibiarkan di luar berlama-lama, maka si pete ini akan layu ya teman-teman. Jadi harus segera gitu masuk kulkas agar pete ini bertahan kesegarannya. Ya, di segi hal apapun ya teman-teman, kita itu harus berusaha gercep mengerjakannya ya, jangan menunda-nunda. Misalkan tadi ya pete ini, seperti mama aku tadi itu ngasih pete, tapi aku lagi beres-beres dan aku simpan aja petenya dulu gitu ya. Maka nanti kalau kelamaan gitu ya disimpan di luar kulkas ini, nanti akan layu dan rasanya itu sudah tidak segar lagi. Jadi kita ini harus berusaha gercep dalam mengerjakan segala hal ya teman-teman. Hanya untuk merapikan pete dan memasukkannya ke dalam kulkas itu hanya butuh waktu beberapa menit saja ya, mungkin 3 menitan gitu ya teman-teman, udah selesai. Dan jika kita biarkan di luaran, maka membuat dapur kita itu berantakan ya dengan banyaknya barang yang di luar. Karena barang apapun itu ya teman-teman, kalau kita letakkan bukan pada tempatnya, maka kelihatan akan berantakan ya. Barang yang di luar pun tidak apa-apa ya jika memang tempatnya emang di luar ya teman-teman. Tapi kalau barangnya di luar bukan pada tempatnya, itu memang kelihatannya berantakan ya teman-teman. Seperti perabotan-perabotan, kalau kita bukan menyimpan pada tempatnya, tentu saja dapur kita itu akan berantakan ya. Tapi kalau mereka itu duduk pada tempatnya, maka itu tidak bisa dibilang berantakan, itu rapih namanya ya teman-teman. Begitu juga di ruangan lain ya teman-teman, seperti di rumah ataupun di ruang tamu, juga di depan rumah, di teras. Itu pun sama ya teman-teman, kita harus selalu membersihkannya secara berkala agar tidak kotor begitu banyak ya teman-teman. Kita pun harus mengepelnya setiap hari ya, supaya itu kelihatan bersih selalu ya di setiap harinya teman-teman. Kecuali kalau memang di rumah memang tidak ada orang yang menginjak-injak gitu, memang itu tidak akan kelihatan kotor dengan cepat. Tapi ada baiknya kita mengepel setiap hari gitu ya setelah selesai menyapu, agar mengepel kita pun kalau terasnya itu memang lantainya itu emang bersih ya teman-teman, kita ngepelnya juga bisa gercep ya, bisa membutuhkan waktu paling cuma beberapa menit. Beda kalau dengan lantai yang kotor teman-teman. Kalau lantai udah kotor banget, kita pel itu hanya tidak bisa selesai dengan waktu hitungan menit ya teman-teman, karena harus kosok-kosok gitu ya, karena kan lantainya kotor. Tapi kalau lantai yang bersih cukup di pel, tidak menguras tenaga gitu ya, cukup di pel biasa saja, tidak menguras tenaga, dan kita tambahkan karbol biar menambah wangi di ruangan kita. Gimana teman-teman, apakah kalian juga yang suka menunda-nunda pekerjaan atau yang suka gercep melakukan pekerjaan? Keduanya itu memang manusiawi ya teman-teman. Jika memang kita itu ada
malas gitu, itu memang manusiawi. Namanya manusia tentu saja serangan rasa malas itu ada ya. Tapi kita itu kalau datang malas ya boleh istirahat saja. Beda ya teman-teman dengan malas dan lelah ya. Kalau lelah kita istirahatlah. Kalau malas itu harus kita paksakan walaupun pelan-pelan ya teman-teman. Kalau rasa lelah itu datangnya dari capeknya badan kita membutuhkan istirahat. Kalau malas harus kita paksakan walaupun mengerjakannya pelan-pelan ya teman-teman, karena malas itu datangnya dari yang tidak boleh kita ikutin gitu ya. Jadi perangilah rasa malas itu dengan mengerjakannya perlahan-lahan ya teman-teman, karena kan kalau lagi malas mah nggak semangat kitanya ya. Jadi kita kan harus mengerjakannya secara perlahan-lahan ya. Kalau lelah istirahatlah gitu ya teman-teman. Kalau malas, perangilah malasnya secara perlahan ya, karena rasa malas itu tidak bisa kita perangi dengan semangat gitu ya. Susah kalau memang udah malas mah gitu ya. Jadi kita harus perlahan-lahan. Maka kalau kita lagi malas itu kerjakanlah dengan perlahan-lahan. Setelah kita mengerjakannya dengan perlahan, maka semangat itu akan datang dengan sendirinya. Karena ada sebagian ibu rumah tangga itu emang yang wataknya itu malas bersih-bersih rumah ya, seperti halnya kita seorang muslim ya. Ada yang ibu rumah tangga seorang muslim gitu ya teman-teman, ada yang mengerjakan ibadah sholat 5 waktu itu dengan gercep, dengan semangat gitu. Ada pula yang malas gitu ya teman-teman. Itu keduanya adalah manusiawi ya. Dengan gercep berarti dia emang bagus ya, wataknya emang gercep. Tapi emang kalau udah wataknya malas gitu melakukan ibadah sholat 5 waktu itu, kita pun harus memaksakan diri ya teman-teman. Kerjakan sholat dengan perlahan, maka kita rasa ikhlas dan semangat itu akan tumbuh dengan sendirinya, dan alhasil kita nantinya akan terbiasa dengan ibadah-ibadah kita. Termasuk pekerjaan rumah pun ini ya teman-teman, ini pun termasuk ibadah ya. Ya sebagai manusia biasa tentu saja kita ini bisa berubah-berubah ya moodnya ya teman-teman. Kadang gercep gitu semangat, kadang malas gitu ya. Jikalau kita memang malas mengerjakan pekerjaan rumah, itu sebenarnya wajar-wajar aja sih ya teman-teman, karena kita juga manusia biasa, tentu saja ada rasa malasnya. Tapi kita ini tidak boleh selalu malas ya, tapi kalau selalu malas, maka rumah kita akan kotor, berantakan gitu ya teman-teman. Dan ujung-ujungnya itu akan membuat kita tidak nyaman ya. Mana ada sih seseorang itu akan nyaman di tempat yang kotor gitu ya teman-teman, kecuali orangnya memang orang nggak waras gitu ya. Apalagi kita seorang muslim yang wajib banget memelihara kebersihan ya teman-teman. Karena bagi kita seorang muslim kebersihan adalah sebagian dari iman gitu ya. Maka setiap manusia beriman pastilah dia itu akan bersih gitu dan memelihara diri dari kotor dan najis. Kebersihan itu penting, tidak hanya untuk bagi kita-kita yang muslim aja, bagi sahabat-sahabat yang non-muslim juga itu pentingnya, karena kebersihan juga tentu saja membuat kita nyaman dan baik pula buat kesehatan kita. Dari awal sampai akhir dubbingku ini teman-teman, aku mohon maaf banget jika memang ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan ya di hati teman-teman semua. Dan ini nasihat tidak hanya untuk kalian, ini nasihat juga untuk diri aku sendiri ya, karena diri aku sendiri pun kadang masih sering kena serangan malas gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, tidak terasa sekarang udah berada di penghujung video, dan aku ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menonton video aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video sederhana ini. Dan aku akhiri dulu video kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.